Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya Jenny Prayitno, guru SDN Pangkarangan 3 Kabupaten Sumeneb, akan mengadakan pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, di antaranya literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau 1. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, 2. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan,
Pada setiap satuan pendidikan, asesmen akan dilakukan di setiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian besar peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta asesmen nasional adalah peserta didik yang pada akhir jenjang, yaitu kelas 6 program paket A, kelas 9 program paket B, kelas 12 program paket C atau kuliah. Telah memenuhi syarat. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional harus hanya diikuti oleh sebagian murid? Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan minimal, menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid mencapai kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah. Ada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 6, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Apakah asesmen nasional menggantikan ujian nasional? Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi peserta atau mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Mengapa yang diukur
adalah literasi dan numerasi. Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik secara kognitif dan non-kognitif. Bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar atau general capability yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam, materi kurikulum lintas mata pelajaran. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum menjadi tidak relevan, karena di era informasi saat ini, pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir setiap orang. Sekedar mengetahui menjadi tidak cukup dan kurang relevan. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Ada beberapa peran asesmen nasional dalam pendidikan jalur non-formal. Seperti pada pendidikan formal, asesmen nasional pada pendidikan jalur non-formal berfungsi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu pendidikan. Namun selain itu, asesmen nasional, khususnya AKM, berfungsi sebagai ujian penyetaraan seperti telah disampaikan pada materi yang sudah saya sampaikan di atas. Peserta asesmen nasional pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya, yaitu kelas 6, 9, dan 12. Peserta asesmen nasional pendidikan jalur non-formal adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Hasil ujian kesetaraan tersebut sekaligus digunakan sebagai rapor Satuan Pendidikan Kesetaraan. Apakah yang dimaksud dengan minimum pada AKM?
Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Pengertian minimum untuk menunjukkan literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus memiliki atau dimiliki untuk seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi numerasi atau murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Tidak. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondensinya. Terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, desain, digital, dan keuangan. Apa saja perangkat yang dapat digunakan untuk tes ini? 1. Komputer client memory 2 GB, resolusi 1024x270, Windows 7 ke atas, Chrome OS Batwin 12 Mbps untuk 15 menit. Tersedia jaringan internet atau offline atau online. Operator teknis. Jadi, untuk asesmen kompetensi minimum, setiap pendidik harus terlebih dahulu mengikuti beberapa ujian yang mana di situ ada beberapa materi yang harus dipahami, dilanjutkan dari beberapa menyelesaikan kuis yang ada sampai tahap pasca program. Dengan tahap akhir yaitu pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau AKM kepada pendidik untuk selanjutnya mengikuti juga program tersebut, sehingga pada penerapan yang akan diterapkan di sekolah kepada peserta didik dan juga survei lingkungan hidup maka dapat terlaksana dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan materi asesmen kompetensi minimum. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti ujian asesmen kompetensi minimum. Bagi yang belum, bagi yang sudah, selamat sudah mendapat sertifikat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.